hari ini Bapak Ibu bersama dengan saya, gitu ya. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Di sini yang akan kita lakukan adalah membahas terkait dengan kepemimpinan menuju transformasi pendidikan. Di modul 1 mungkin Bapak Ibu banyak melakukan sharing, dan terakhir Bapak Ibu diajak untuk membuat atap. Begitu ya. Sekarang adalah tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan di modul 1 sebenarnya. Selain atap sebagai prakarsa perubahan, hari ini kita akan banyak mengulik terkait dengan transformasi pendidikan yang kaitannya nanti akan kita buat Bagja gitu. Apa itu Bagja? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah sempat mendengar atau bahkan mencoba membuat, tapi nanti kita akan bahas dan diskusikan ini bersama-sama juga. Gitu ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Saya Yofi. Kebetulan saya adalah psikolog pendidikan dan juga salah satu psikolog sekolah di Erudi Indonesia yang ada di daerah Gunung Sindur gitu ya. Tapi memang areanya juga ada di area Jakarta gitu. Kita akan banyak membahas terkait dengan transformasi pendidikan seperti yang tadi saya bahas gitu ya. Sebelumnya sama seperti instruktur sebelumnya bahwa saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu ada kesepakatan yang perlu kita lakukan bersama gitu ya, sampai hari ini di jam 4 sore gitu ya akan bersama saya. Karena banyak diskusi yang akan kita lakukan, kita coba tenangkan hati dan pikiran, kita coba fokus belajar untuk memunculkan rasa ingin tahu yang lebih mendalam, diskusi dengan Bapak Ibu yang lain yang ada di sini, gitu ya. Dan semoga di akhir kegiatan kita hari ini ada insight yang didapatkan, gitu ya, oleh masing-masing dari kita, termasuk saya. Begitu. Oke, ini adalah kesepakatan yang juga saya ulang gitu ya, seperti kesepakatan yang sudah dilakukan oleh instruktur sebelumnya. Yang pertama, kita coba membuka diri gitu terhadap perbedaan dalam berpendapat karena banyak diskusi yang akan kita lakukan. Saya ajak Bapak Ibu untuk aktif berpendapat, bertanya, dan bahkan berbagi pengalaman gitu ya, untuk Bapak Ibu yang lain yang ada di sini, termasuk juga saya. Saya juga berharap Bapak Ibu di sini bisa membuka video semuanya gitu ya. Tapi kalau memang ada terkendala jaringan, Bapak Ibu boleh menutup video dengan memberitahu terlebih dahulu di kolom chat. Begitu. Lalu tekan icon raise hand bila hendak bertanya, dan silakan berbicara setelah dipersilahkan gitu ya, karena nanti pasti banyak yang akan berbagi pengalaman, berpendapat maupun bertanya. Begitu. Ya, ini dia, semua peserta diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kalau sudah mendapat kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, coba kita berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya dan berbagi cerita gitu ya. Chatbox tetap akan digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan juga pengalaman. Gitu. Kita coba menjaga ketenangan ruang virtual yang di sini tertulisnya Zoom padahal Google Meet ya, Bapak Ibu ya, dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Lalu, kita coba konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya dan berbagi pengalaman agar waktunya tidak terlalu molor gitu ya. Nantinya kita bisa seefektif mungkin hari ini kita akan selesai di jam 4 sore. Begitu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan di modul 2, sampai sini kesepakatan ada yang mau menambahkan atau mau diubah atau ditambahkan gitu mungkin dari Bapak Ibu, silakan. Sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih anggukannya. Saya melihat anggukan dari Bapak Ibu di sini. Oke, kita akan mulai. Tapi sebelum mulai saya akan bertanya dulu nih ke beberapa Bapak Ibu yang ada di sini. Apa saja poin penting yang Bapak Ibu sudah dapatkan pada pembelajaran sebelumnya? Silahkan, Bapak Ibu ada yang mau sharing kah ke kami semua yang ada di sini? Silahkan, boleh angkat tangan. Lalu saya panggil gilirannya. Oke, pertama Ibu Dia, lalu dilanjutkan oleh Ibu Eni, gitu ya. Ibu Dia, silahkan Ibu.
baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan mata pelajaran atau pembahasan yang sebelumnya adalah yang lekat dengan nilai-nilai guru penggerak, termasuk yang sudah dipelajari dari apa yang tadi dengan menggunakan beberapa ruang kolaborasi di antara teman, sehingga kami bisa saling menginspirasi dan berbagi terkait dengan praktik-praktik baik yang pernah kami lakukan di sekolah masing-masing. Dan apa yang kami pelajari di dalam ruang kolaborasi terdahulu diberikan penguatan-penguatan oleh instruktur yang sebelumnya. Dan kami siap belajar memperdalam lagi di dalam materi yang akan berlangsung ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dia, banyak diskusi yang dilakukan di ruang kolaborasi sampai akhirnya membuat atap bersama gitu ya Bu ya. Jadi banyak prakarsa baik yang dibahas bersama-sama sehingga bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya juga gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Dia. Oke. Sama-sama Ibu Eni. Halo Bu Dia. Ibu Eni. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Yofi atas kesempatannya. Poin penting yang saya pelajari dari modul 1 tentang pendidikan yang memerdekakan itu sangat menarik, sangat seru, terutama ide-ide dari teman-teman selama kolaborasi dan praktek baik yang sudah pernah dilakukan, dan atap yang merupakan perubahan yang mereka buat sangat menginspirasi saya dan menambah semangat untuk melakukan pendidikan yang memerdekakan. Dan untuk modul 2 ini berkaitan dengan hal itu, nanti kita bagiannya juga selaras dengan atap yang sudah kita rancang tadi. Semoga di sini saya mendapatkan banyak lagi pelajaran tentang hal itu. Begitu Bu Novi, terima kasih. Oke deh, terima kasih banyak Bu Eni. Jadi udah siap ya Bu ya, berikutnya buat bakja ya Bu ya. Jadi sebelumnya atap kita lanjutkan jadi bakja gitu ya. Oke, terima kasih Bu Eni. Oke, dilanjutkan oleh Pak Muhammad Irfan. Halo Bapak. Baik, boleh sharingnya Pak? Ya, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Apa saja poin penting yang telah kita pelajari sebelumnya? Banyak sekali, tetapi yang saya garis bawahi adalah tentang belajarnya itu adalah satu, belajar mandiri. Jadi kita belajar mandiri terlebih dahulu, membatasi modul, kemudian setelah itu yang terpenting lagi adalah kolaborasi bersama teman. Ya, jadi setelah membaca pasti pengetahuannya belum maksimal, dikolaborasikan bersama teman. Yang ketiga ada penguatan, ya ini yang penting lagi, ada penguatan dari instruktur sehingga menambah wawasan, menambah keyakinan kita belajar menjadi lebih mantap di sini. Gitu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irfan. Ya, self learning ya Pak ya, belajar mandiri, lalu ada diskusi dan ada penguatan gitu ya. Ini justru poin penting yang didapatkan dari yang sebelumnya. Oke, mantap Bapak. Dua lagi nih, di sini ada Bu Purwati dan Bu Mulikah ya. Bu Purwati terlebih dahulu, silakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Yofi, luar biasa. Melihat pandangan pertama sangat menggoda dan saya siap untuk belajar bersama Bu Yofi dan rekan-rekan, luar biasa ini. Baik, untuk apa yang poin penting yang kami dapatkan pada pelajaran sebelumnya, yaitu terkait memang kami rasanya itu seperti dicas kembali karena kami dari kebanyakan dari angkatan 5 guru penggerak, dan ibaratnya adalah ini satu pemantapan lagi, satu cas yang membakar semangat kami lagi untuk selalu konsisten menerapkan pembelajaran yang memerdekakan siswa, yang memang kita diminta di sini dikuatkan belajar, kemudian dikuatkan oleh instruktur dan juga kolaborasi bersama rekan-rekan. Pada intinya adalah kita harus konsisten pada tujuan awal kita untuk mengembalikan kodrat anak. Jadi mengembalikan anak ke kodratnya. Jadi kita ini harus konsisten, kemudian kita banyak belajar dari rekan-rekan, saling melengkapi, kemudian banyak inspirasi-inspirasi baru yang juga bisa kami terapkan kembali. Nah, kemudian untuk di sesi ini, untuk di modul berikutnya, kami harapkan nanti bisa lebih belajar lebih baik lagi bersama Bu Yofi dan rekan-rekan. Terima kasih. Oke deh, terima kasih banyak Bu Purwati. Fokusnya lagi-lagi pada anak ya Bu ya. Kita kembalikan apa yang sudah didiskusikan sebelumnya adalah balik ke kodrat anak gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Purwati. Satu lagi dari Bu Mulikah, boleh? Silakan Bu. Ya, terima kasih.
kasih Bu Yofi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk poin penting yang saya dapat pada pembelajaran sebelumnya, hampir sama dengan teman-teman semuanya. Yang paling banyak saya dapat itu adalah terkait dengan materi pendidikan yang memerdekakan anak dari hari pertama, kalau enggak bukan hari pertama, di hari pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian selanjutnya dilanjutkan dari selanjutnya yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan anak. Itu sampai tertanam di benak saya, Bu, bahwa pendidikan itu harus memberikan kebebasan kepada anak, dibolak-balik seperti itu. Terus guru itu memberikan kebebasan kepada anak, berpusat pada anak. Dan yang paling berkesan di pendidikan pengajar praktek ini, 1 hari full sampai dengan malam, Bu, itu lembur tugas. Apalagi di sekolah saya itu disuruh mengajar juga, Bu. Jadi saya itu kadang di kelas pakai kuota sendiri, karena kalau di kelas itu nggak tersambung wifi, itu kadang terpental-pental, harus lari sana sini sampai rumah. Itu kalau bagi saya dan teman-teman yang ngajar SMA itu vinjernya 3:30, zoomnya kadang sampai jam 4. Itu di sekolah itu sendiri kadang takut, jadi kayak orang kalang kabut, nanti malamnya masih lembur tugas lagi, pagi jam 7 standby lagi seperti itu, Bu. Jadi ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga kita semua, teman-teman CGP yang lain diberikan kesehatan dan nanti bisa lulus bersama-sama. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mulika. Ya, berarti pengalaman belajarnya nih ya, Bu ya, yang poin penting ternyata bagi Ibu gitu ya, bahwa banyak perjuangan yang harus dilakukan, tapi ini juga harus diselesaikan juga gitu ya. Terima kasih banyak Ibu Mulika. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah sharing terkait dengan apa saja yang kita dapatkan dari pembelajaran sebelumnya. Banyak sekali yang sudah didapatkan, tentu saja ini baru modul yang pertama, Bapak Ibu ya. Ini yang sekarang yang kedua. Masih ada 3 modul ke depan lagi gitu ya, yang harus kita lakukan bersama sampai hari ke-12 atau 15 ya kalau nggak salah ya. Oke, kita lihat di sini. Kita akan mengingat-ingat kembali jelas gitu ya apa yang sudah kita buat terkait dengan atap. Tadi pagi baru presentasi, kemarin baru dibuat gitu ya. Kita akan ingat kembali prakarsa perubahan yang sudah dibuat melalui atap. Dan ini dia yang akan saya tanyakan ke Bapak Ibu sebenarnya. Adakah Bapak Ibu di sini yang mungkin sebelumnya pasti sudah membaca dari kegiatan modul 2 di awal tadi? Sebenarnya apa keterkaitan prakarsa perubahan atap dengan kepemimpinan menuju transformasi pendidikan? Boleh di sini Bapak Ibu ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Silakan. Oke, di sini ada Ibu Eni. Oke, silakan Ibu Eni. Lalu dilanjutkan oleh Bu Dia. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Yofi. Keterkaitan antara atap yang baru tadi pagi kita diskusikan bersama-sama dengan instruktur Pak Lastri dengan kepemimpinan menuju transformasi pendidikan jelas sangat terkait, karena atap tidak bisa dilepaskan dari baja yang akan menjadi detail detail langkah-langkah konkret dari apa yang sudah kita rencanakan, yang kita buat di atap tadi. Jadi atap itu merupakan fondasi untuk merealkan apa yang akan kita lakukan untuk melakukan transformasi pendidikan itu. Begitu Bu Novi. Oke deh, terima kasih Bu Eni. Berarti itu dasarnya gitu ya Bu Eni ya, kalau menurut Bu Eni. Oke deh, terima kasih Ibu. Selanjutnya oleh Bu Dia. Silakan Ibu Dia. Itu merupakan sebuah hal yang merupakan perjalanan untuk mencapai visi atau prakarsa perubahan. Nah, untuk bagja itu sendiri juga mengandung keterkaitan antara atap yang sudah dilaksanakan, karena di dalam bagja yang sudah saya baca di dalam materi sebelum diskusi ini juga mengedepankan pertanyaan-pertanyaan pemantik, termasuk tindakan nyata yang nanti diharapkan bisa merealisasi dari tercapainya visi. Nah,
keterkaitan lainnya adalah mengenai atap dan bagja sama-sama menuju kepada tujuan pendidikan yang memerdekakan, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih Ibu, demikian dari pendapat saya. Oke, terima kasih banyak Ibu Dia. Satu lagi dari Ibu Purwati. Silakan Bu Purwati. Baik, terima kasih. Di sini apa sih keterkaitan antara atap dengan transformasi pendidikan? Nah, di sini kita mau bicara dulu tentang transformasi pendidikan, di mana transformasi pendidikan ini merupakan proses pengembangan atau pembaruan, penyesuaian paradigma pendidikan yang mengikuti zaman untuk lebih baik lagi. Nah, untuk menuju ke perubahan atau transformasi pendidikan ke paradigma baru ini diperlukan satu prakarsa perubahan yang memang berpihak kepada siswa. Nah, disinilah guru diminta untuk membuat sebuah prakarsa melalui atap itu tadi. Nah, melalui aset, melalui penulisan tantangan, aksinya bagaimana, pelajarannya bagaimana. Nah, di situ tadi nanti akan ada hubungan untuk bisa melaksanakan transformasi pendidikan, maka harus dibuat rancangan dengan dengan detail seperti itu. Nah, atap ini nanti akhirnya bisa diturunkan ke bagja. Nah, yang perlu kita ingat bersama dalam dalam transformasi pendidikan ini, maka kita perlukan untuk inisiatifnya kemudian ada kolaborasi antara pemimpin dan juga ada pengikut yang harus kita pengaruhi, seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih Ibu. Oke deh, terima kasih banyak Ibu. Ya, Bapak Ibu di sini terima kasih tadi yang sudah sharing gitu ya, menjawab pertanyaan. Bapak Ibu yang lain mungkin tadi juga sudah sempat membaca kegiatan mandiri sebelum kita melakukan sinkronus hari ini, bahwa memang atap yang sudah kita lakukan, yang tadi kita presentasikan pagi-pagi, itu masih merupakan gambaran dari sebuah prakarsa perubahan gitu ya, sehingga belum berupa sebuah aksi konkret kepemimpinan menuju transformasi pendidikan. Nah, di modul 2 ini sebenarnya Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana atap atau prakarsa perubahan itu diwujudkan dengan memimpin langkah inquiry apresiatif. Kalau Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar, yang melibatkan berbagai unsur di sekitar kita gitu. Inquiry apresiatif apa, nanti kita pasti akan membahas bersama-sama, begitu ya. Oke, terima kasih tadi sharingnya. Kita lanjutkan dulu. Ya, ini dia. Tadi kita Bapak Ibu sudah belajar mandiri di LMS. Ini yang akan kita bahas bersama sebenarnya sampai jam 4 tadi. Nanti kita akan pelajari model Bagja dalam mengimplementasikan inquiry apresiatif dalam upaya transformasi pendidikan, gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan membagi kelompok, gitu ya. Ada 3 kelompok, kita akan dalam BOR membuat rancangan inquiry apresiatif model Bagja, gitu ya. Kita akan diskusikan apa bedanya atap dengan Bagja. Lalu kita akan coba membuat Bagja seperti apa, gitu ya. Lalu di akhir kita akan ada diskusi dan umpan balik. Oke, tahapan belajar modul 2 sama seperti tahapan modul 1 ya, dan sampai modul 5 nantinya ada di tahapan merdeka. Yang pertama adalah mulai dari diri. Bapak Ibu tadi sudah merefleksikan pengalaman pribadi terkait inisiatif transformasi pendidikan, dampak, tantangan, dan apa yang masih bisa dikembangkan. Lalu eksplorasi konsep, ini akan kita lalui, yaitu menggambarkan elemen-elemen penting dalam suatu transformasi pendidikan, diskusi konsep transformasi pendidikan dan inquiry apresiatif Bagja. Lalu di ruang kolaborasi kita akan diskusi penerapan model Bagja dalam transformasi pendidikan di daerah atau kelompok. Kita juga akan refleksi bersama implementasi inquiry apresiatif menggunakan Bagja dalam transformasi pendidikan. Lalu di demonstrasi kontekstual kita akan coba merancang implementasi inquiry apresiatif mengenai prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan menggunakan Bagja. Lalu ada elaborasi pemahaman, kita coba elaborasi pemahaman mengenai pentingnya menerapkan prakarsa perubahan menggunakan pendekatan Bagja. Lalu sama ada koneksi antar materi, yaitu Bapak Ibu nanti diajak untuk melihat apa pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan dari penggunaan model Bagja untuk menentukan prakarsa transformasi pendidikan dengan mengintegrasikan elemen transformasi pendidikan,
konsep inquiry apresiatif, dan juga model bagja. Gitu ya. Lalu ada aksi nyata, sampaikan aksi nyata sebagai bentuk implementasi model bagja dalam upaya transformasi pendidikan. Gitu. Ini yang akan kita bahas tadi ya, kepemimpinan menuju transformasi pendidikan. Lalu kita akan bahas ada 3 elemen kunci dalam transformasi pendidikan, lalu inisiatif transformasi pendidikan menggunakan bagja inquiry apresiatif. Gitu. Oke, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan ternyata. Bagaimana caranya melakukan transformasi, gitu ya? Nggak usah sampai transformasi, sebenarnya Bapak Ibu. Kita mengajak orang lain untuk ikut bergerak saja, itu bukan hal yang mudah, gitu ya. Apalagi kita mengajak untuk melakukan perubahan. Pasti perlu usaha dan memberikan pemahaman tentang perubahan itu, gitu ya. Jadi bagaimana caranya nanti akan kita bahas, gitu. Seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri di sini bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik sebenarnya. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritiknya, gitu ya, lagi-lagi tidak mudah. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan dulu, apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid, gitu ya, lagi-lagi kembali ke murid, dari murid untuk murid, oleh murid, gitu ya, jadi kembali lagi semuanya ke murid. Nah, kalau kita lihat di sini, setiap prakarsa perubahan atau atap yang mungkin tadi Bapak Ibu sudah lakukan atau yang akan dilakukan, tujuannya adalah untuk membuat perubahan, gitu ya. Apalagi perubahan transformasional tadi bukan hal yang mudah, gitu. Pasti banyak tantangan dan kritik. Hal yang perlu disiapkan dalam mengajak orang lain melakukan perubahan itu adalah sebenarnya keyakinan kita bahwa apabila perubahan yang kita lakukan akan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid, selalu berpihak pada murid dan untuk mencapai well-being-nya murid, gitu ya, keselamatan dan kenyamanan mereka. Nah, dengan keyakinan itu sebenarnya salah satu mindset yang dapat kita lakukan untuk mengajak orang lain melakukan perubahan. Sebenarnya seperti itu, Bapak Ibu. Lagi-lagi it's all about mindset ya Bapak Ibu ya. Lagi-lagi kita akan perlu menyampaikan mentransfer mindset kita agar sama dan sehingga perubahan akan lebih mudah kita. Oke, ini dia ada pertanyaan di sini. Apa saja elemen kunci dalam upaya transformasi pendidikan di sekitar kita? Gitu ya, kita sama-sama akan simak tayangan setelah ini dan Bapak Ibu bisa coba melihat pesan-pesan kunci yang bisa dipelajari, gitu ya. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang sudah pernah menonton ini, tapi kita coba tonton bersama lagi ya, sebentar. Maaf Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah terdengar suaranya? Terdengar. Oke, terdengar. Jelas. Oke, kita lihat bersama-sama. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और छोड़ करे
Oke. Wah, salah. Oke. Sudah terlihat tadi ya Bapak Ibu ya, videonya. Kita coba menangkap pembelajaran dari video yang sudah kita dapatkan di sini, yang sudah kita tonton gitu ya. Bapak Ibu boleh di sini ada yang mau sharing apa yang dapatkan dari video tersebut? Oke, di sini ada Pak Irfan, lalu dilanjutkan oleh Bu Husnul Khotimah dan Ibu Asti ya. Bapak Irfan silakan Bapak. Baik, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Setelah menonton melihat video ini, maka pembelajaran yang bisa saya lihat adalah di sana awalnya ada keadaan diam stagnan di jalan raya karena ada pohon yang jatuh. Kemudian ada inspirasi dari seorang anak itu karena keadaan diam maka dia mencoba biar nanti tergerak, dia mencoba berinisiatif menjadi di awal menjadi pemimpin untuk membuang atau menggeser kayu tersebut sehingga biar nantinya keadaan menjadi lebih baik lagi. Jadi dia tidak masalah pertama walaupun sendirian tidak masalah. Pada akhirnya ada beberapa pengikut atau yang mengikuti berusaha membantunya sehingga inisiatif yang dia lakukan, kepemimpinan yang dia lakukan, yang penting dia tidak melihat ada pengikut tidak masalah, yang penting berusaha dulu, melakukan dulu, baru nanti ada pengikut yang mengikutinya. Sehingga akhirnya dengan bekerja sama, kolaborasi, kayunya bisa disingkirkan dan keadaan yang stagnan menjadi berubah kembali siap seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih banyak Pak Irfan. Boleh dilanjutkan oleh Bu Husnul Khotimah dulu, silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Yogi. Melihat dari video tadi bahwa di sini disimpulkan bahwa satu hal sifat atau karakter yang dimiliki oleh anak kecil tadi yaitu yang sudah tertanam yaitu sifat peduli, karakter peduli. Jadi walaupun dalam keadaan hujan, walaupun dia sendirian, karena rasa kepeduliannya yang tinggi, dia melakukan sesuatu hal yang mustahil. Ya, dikatakan mustahil karena dia sendiri kecil tubuhnya, mungil, mendorong pohon yang besar itu sendiri tidak mungkin. Tetapi dengan tekad, dengan peduli, suatu saat nanti ada di belakang saya, ada orang-orang yang lebih dari saya, pasti akan mengikuti saya. Seperti itu, Bu. Jadi penanaman karakter yang peduli ini, inilah yang sulit, Bu. Yang sulit untuk kita ya. Kita bagaimana nanti buat PR kita, bagaimana anak sekecil itu bisa peduli. Ya. Oke, terima kasih Ibu Husnul Khotimah. Terkait dengan kepedulian ya Bu ya, penanaman karakter ya ke anak-anak ya, gimana caranya agar anak-anak ini punya karakter yang berjiwa memiliki kepedulian dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya ada Ibu Asti. Bu Asti silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Yofi. Menambahi saja di dalam tayangan video yang baru saja kita lihat di sini, sebenarnya sudah tercermin di situ ada suatu transformasi ya. Ada 3 kunci. Yang pertama itu ada inisiatif dari anak kecil itu. Kemudian ada pemimpin si anak kecil itu tadi. Kemudian diikuti, ada pengikutnya. Di situ ada teman-teman dan ada sekelompok orang dewasa yang ikut menjalankan inisiatif dari anak kecil tadi. Jadi luar biasa ini transformasi pendidikannya sudah tercermin. Terima kasih. Terima kasih Bu Asti. Berarti ada 3 kunci tadi ya Bu ya yang Ibu dapatkan gitu ya. Ada pemimpin, ada pengikut juga gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Asti. Dilanjutkan oleh Bu Suryam. Halo Bu Suryam, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Yofi. Sepertinya dari teman tadi sudah lengkap ya. Lengkap ya. Untuk transformasi pendidikan, di situ ada inisiatif ya, ada inisiatif untuk melakukan perubahan dari yang tadi diam saja, tidak ada sikap peduli, kemudian hanya sikap pedulilah yang seseorang bisa berinisiatif. Nah, inisiatif ini pun nanti akan ada pengikut yang banyak asal dia bertindak dulu, dia menjadi pemimpin dulu, dan pemimpin ini tetap mindsetnya harus berani bertindak lebih dulu. Nah, dengan begitu nanti yang lainnya akan mengikuti apa yang dia lakukan dan semuanya akan berhasil jika
ada pengikutnya. Ini mungkin yang perlu kita garisbawahi. Jadi inisiatif yang kita lakukan ini akan terlihat, nampak dampaknya akan terlihat jika ada banyak pengikut. Begitu. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Surya. Mungkin selain pengikut, mitra kali ya, teman gitu ya, yang juga punya mindset yang sama gitu ya Bu Surya ya. Oke, terima kasih. Satu lagi dari Ibu Titu. Boleh, silakan Ibu Titu. Ya, terima kasih Bu Yofi. Lengkap sekali pendapat dari rekan-rekan Bu Yofi. Saya hanya sedikit menambahkan. Tadi saya menyoroti adanya 2 bapak polisi yang walaupun sudah terjadi peristiwa di situ tetapi masih diam saja seperti itu. Jadi saya melihat jika kita melakukan transformasi pendidikan itu pasti ada saja tantangannya. Salah satunya tadi masih ada orang-orang atau mitra-mitra yang masih suka dengan zona nyaman seperti itu. Jadi dalam melakukan transformasi itu pasti selalu ada tantangannya. Walaupun kita sudah berusaha melakukan perubahan tetapi tantangan itu pasti selalu ada. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Titu. Oke, oh ada lagi Pak Nur Hadi, mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak Nur. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari saya melihat video ini adalah adanya tentang perubahan yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh mengandalkan perubahan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri dulu, Bu. Nah, dari video ini, perubahan tidak harus dilakukan dari orang yang dewasa, tapi dari anak sekecil ini bisa kita lakukan perubahan. Nah, dengan perubahan yang kita mulai, kemudian kita butuh kerjasama atau kolaborasi dengan orang lain. Lah, anak kecil ini kan sudah ada niat untuk berubah, tapi kemudian diikuti dengan kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain. Lah, dengan adanya perubahan yang kita lakukan dan kolaborasi, insya Allah dalam ini tadi hambatan yang kita lalui dalam video ini bisa dilalui. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, tepat seperti apa yang tadi sudah disampaikan ya oleh Bapak Ibu, bahwa mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah menonton video ini juga. Jadi kalau kita pahami kenapa di modul 2 ini juga kita tampilkan lagi video ini, karena yang perlu dipahami adalah elemen apa saja yang diperlukan dalam membuat sebuah perubahan, gitu ya. Kalau kita lihat di sini betul seperti Pak Nur Hadi katakan, bahwa ini diawali dengan seorang anak yang tergerak untuk melakukan perubahan melihat dari situasi saat itu, gitu. Kemudian bergerak melakukan sebuah prakarsa agar keadaan bisa berubah. Tentu saja ada yang ingin berubah, gitu ya. Setelah itu bisa menggerakkan teman-temannya, atau seperti yang tadi ibu-ibu katakan di sini adalah pengikut, gitu ya. Bisa dilihat bahwa yang mengikuti anak kecil itu bukanlah orang dewasa yang ada di sekitarnya terlebih dahulu kalau kita lihat tadi, gitu ya, tapi teman-temannya. Hal ini yang bisa dikaitkan bahwa dalam melakukan prakarsa perubahan kita mengajak orang-orang yang sevisi dulu dengan kita, gitu. Jadi tidak melulu semuanya harus dari pemimpin, gitu ya. Kita bisa juga yang dari bawah, gitu. Tidak melulu kita menunggu orang dewasa yang memulai, tapi ternyata dari anak-anak pun ketika dia punya mindset untuk bisa melakukan perubahan, ternyata itu yang juga akan menarik sisi positif dan teman-temannya jadi melihat itu tergerak, gitu, juga untuk melakukan perubahan. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas sharing dan diskusinya. Kita lanjutkan dulu, bahwa setelah ini kita lihat ini dia, ada quotes, gitu ya, di sini sebagai refleksi dari kita sebagai pendidik mungkin ya, setelah melihat video Lead of India tadi, gitu ya, bahwa tertulis di sini, saya harus makin berdaya demi menumbuhkan anak yang mau bergerak atau bertindak mengubah keadaan. Saya harus makin terampil berkolaborasi demi memberikan dan membukakan lebih banyak kesempatan untuk anak menciptakan masa depan sejak sekarang, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, implementasinya itu dalam mencapai well-being-nya murid adalah bahwa kita sebagai pendidik
pendidik mereka gitu ya, bekerja sama dengan rekan yang sevisi atau yang mau diajak bekerja sama agar anak-anak ini bisa eksplor kemampuannya dan dimulai dari sekarang gitu ya. Lagi-lagi memang tidak melulu semuanya tuh harus dari yang dewasa, kan dari kecil, dari yang anak-anak juga bisa seperti yang sebelumnya kita lihat di video gitu ya. Tapi di sini pun membuat kita harusnya semakin tergerak bahwa tugas kita adalah untuk mereka gitu ya, untuk anak-anak. Kita ajak rekan-rekan kita yang sevisi untuk bekerja sama untuk bisa mengeksplorasi kemampuan anak-anak kita dimulai dari sekarang. Begitu. Oke, ini ada skema transformasi pendidikan di daerah, bahwa ini adalah sebagai tugas Bapak Ibu gitu ya, sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu di sini perlu mendemonstrasikan bagaimana melakukan transformasi pendidikan di daerah Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mendampingi guru penggerak. Gitu ya. Jadi dimulai dari Bapak Ibu di sini sebagai pengajar praktik yang sudah melakukan prakarsa perubahan sehingga bisa memberikan contoh dan pembelajaran kepada guru penggerak yang akan didampingi. Karena sudah melakukan prakarsa perubahan untuk transformasi pendidikan, sebenarnya ini akan memudahkan Bapak Ibu di sini untuk lebih mudah mendampingi mereka sebenarnya gitu ya. Yang penting lagi-lagi mindset dulu ya Bapak Ibu ya. Ketika mindsetnya sudah tertransfer gitu, ini akan memudahkan kita untuk mengajak orang melakukan transformasi perubahan gitu ya. Terlebih Bapak Ibu di sini nantinya akan mengajak para guru penggerak untuk melakukan ini gitu. Oke, ini dia kalau kita lihat dari program guru penggerak di sini, bahwa ini adalah teori perubahan yang akan terjadi gitu ya. Bapak Ibu di sini sebagai pengajar praktik diajak untuk menjelaskan perubahan yang akan terjadi, dimulai dari seorang pengajar praktik di sini kalau kita lihat ya, yang akan mendampingi kalau nggak salah 5-7 guru penggerak begitu ya. Lalu bagaimana guru penggerak ini melakukan prakarsa perubahan yang akan diterapkan kepada murid dan ditiru oleh guru-guru, komunitas dan organisasi di lingkungan tempat mereka bertugas. Jadi tanggung jawab kita cukup besar gitu ya untuk mengajak mereka mau membuat transformasi perubahan tersebut. Nah, perubahan yang akan dilakukan tidak harus menunggu surat perintah dari atas seperti yang tadi saya katakan. Tidak perlu dari up ke down gitu ya, tetapi dapat dilakukan mulai dari akar rumput sebenarnya. Gitu, mulai dari tempat di mana kita bertugas sehingga diharapkan nantinya para pembuat kebijakan dapat melihat bahwa ternyata prakarsa perubahan yang dilakukan adalah prakarsa perubahan yang baik dan ternyata luar biasa untuk mencapai well-being-nya murid. Lagi-lagi well-being-nya murid, kembali lagi ke murid gitu ya. Jadi dari bottom ke up begitu. Jadi kalau kita lihat dari ilustrasi ini, Bapak Ibu yang nantinya akan mendampingi para guru penggerak yang dimana mereka yang akan juga mentransfer apa yang sudah dimilikinya ke murid dan juga rekan kerjanya, sebenarnya tujuannya satu, yaitu well-being-nya murid gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya ataupun sharing, silahkan. Oke, belum ada ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya ataupun berpendapat gitu ya, boleh silahkan angkat tangan, kita bergantian gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu di sini. Ini adalah Muhammad Hatta gitu ya, seperti yang disampaikan oleh tokoh kita Muhammad Hatta ini. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa gitu ya, menurut perumpamaannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, sebesar apapun obor yang ada di Jakarta tidak akan mampu membuat Indonesia ini bersinar sebenarnya, tapi Indonesia akan bersinar karena adanya lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa nih, yang nantinya akan kita bantu penerangannya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu
calon pengajar praktini atau nantinya calon guru penggerak inilah yang menjadi lilin-lilin itu sebagai orang sebagai agen perubahan yang akan membuat Indonesia ini bersinar begitu terangnya. Begitu menurut Muhammad Hatta gitu ya. Lalu kalau kita lihat di sini, nah ini dia nih ya. Kita bahas terkait dengan elemen kunci transformasi pendidikan. Ini yang akan kita bahas bersama. Nanti kita akan bahas juga bahwa ada 3 elemen kunci gitu ya. Bapak Ibu di sini boleh mungkin sharing sedikit terkait dengan video tadi. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi elemen kunci transformasi pendidikan? Tadi mungkin sudah terjawab sedikit, tapi setelah dalam pembahasan kita barusan mungkin ada juga insight yang Bapak Ibu temukan gitu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Apa saja yang menjadi elemen kunci transformasi pendidikan dari apa yang sudah kita bahas? Oke, ada Bu Dia, lalu Bu Elisiana, lalu dilanjutkan Bu Purwati. Bu Dia, silahkan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi video tadi memang menginspirasi 3 elemen yang sudah disebutkan tadi terkait dengan pemimpin itu sendiri, yang kedua adalah inisiatif, dan yang ketiga adalah pengikut. Nah, dari yang nampak tadi yang sangat menarik sebenarnya adalah untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh perjuangan dan proses. Tetapi dari 3 elemen yang ada, jikalau salah satu itu tidak ada, maka transformasi atau perubahan dalam dunia pendidikan tidak akan bisa terjadi. Itu yang pertama. Jadi ketiga elemen itu penting dan saling terkait satu sama lain untuk bisa membuat transformasi dalam dunia pendidikan. Lalu yang saya tangkap lagi adalah terkait dengan pemimpin, itu bukanlah sebuah jabatan atau posisi. Pemimpin adalah pengaruh. Bagaimana seorang anak kecil, dia bisa memiliki karakter pemimpin sehingga bisa menggerakkan sekelilingnya dan ekosistem untuk melakukan perubahan yang digambarkan dengan mengangkat pohon tadi. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Dia. Ada 3 ya Bu ya, tadi seperti yang Ibu bahas, ada inisiatif, ada pemimpin, dan ada pengikut gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya sama Ibu. Ada Ibu, tadi sebelum Bu Purwati ada lagi nggak ya Bu ya? Oh Bu Elisiana ya, oh Bu Purwati dulu ya. Bu Purwati dulu ya, baru Bu Elisiana. Oke, Bu Purwati, tadi menurut Ibu. Terima kasih. Kan Ibu, ada inisiatif, ada pemimpin dan pengikut gitu. Menurut saya terkait dengan video yang tadi ditampilkan itu ada 3 elemen kunci dalamnya. Halo? Ya, halo Ibu. Bisa terdengar? Ya. Ya. Terkait dengan video yang tadi sudah ditampilkan itu, saya menangkap ada 3 elemen kunci yang betul disampaikan oleh teman-teman tadi. Adalah yang pertama itu ada inisiatif. Ada inisiatif, yang kedua adalah harus adanya pemimpin dan juga adanya pengikut. Mengapa inisiatif ini penting? Karena ini adalah elemen yang mengandung arti bahwa inisiatif itu sebagai aspirasi atau ide yang harusnya diperjuangkan secara jelas. Kalau yang dari video tadi adalah ingin membuka jalan seperti itu. Maka hal pertama, elemen inisiatif ini adalah sebagai ajakan untuk ajakan yang konkret, yang jelas, ibaratnya itu prakarsa yang jelas untuk dilakukan bersama dengan rekan-rekan sejawat kita. Kemudian poin yang kedua adalah elemen adanya pemimpin. Maka di sini penting pemimpin, karena apabila tanpa pemimpin maka akan terbatas siapa yang akan dipengaruhi seperti itu. Jadi ketika ajakan atau inisiatif atau aspirasi dari pemimpin itu nanti yang akan jadi goalnya untuk dikelola dan dapat diikuti oleh pengikutnya, dalam hal ini adalah rekan-rekan sejawat. Nah, itu akan terjadi kesinambungan di sana. Nah, yang ketiga elemen yang saya tangkap di sini adalah adanya pengikut. Mengapa pengikut ini penting? Karena apabila tanpa pengikut itu tidak ada pemimpin, tidak ada ikuti si pemimpin itu lah. Dengan adanya pengikut ini maka akan menguatkan banyak orang bahwa inisiatif yang di elemen pertama tadi, menguatkan inisiatif yang
dilakukan. Apabila semakin banyak pengikut, maka itu menandakan bahwa hal tersebut itu baik untuk dilakukan. Nah, ini penting untuk pencapaian transformasi pendidikan yang sedang kita galakkan begitu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah inisiatif itu harus jelas, kemudian dipimpin oleh seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi orang banyak atau pengikut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Purwati. Oke, satu lagi dari Bu Eli Siana. Bu Eli, kalau kita lihat tadi kan Bu Purwati dan Bu Diah juga sudah mengatakan ada 3 nih Bu ya. Apa inisiatifnya, siapa pemimpinnya, siapa pengikutnya. Kalau dari video tadi yang bisa Ibu lihat, inisiatifnya apa Bu yang ada di video? Lalu siapa pemimpin dan siapa pengikutnya? Silakan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menghubungkan dengan video yang tadi ada begitu ya. Kalau inisiatifnya itu suatu kejadian tadi yang secara mendadak terjadi di depan mata kita begitu, dan kita harus butuh inisiatif secara cepat agar bisa terselesaikan masalah itu, yaitu tadi yang pohon menutupi jalan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu pemimpinnya kebetulan adalah diambil oleh anak kecil tadi. Jadi di sini pemimpin itu menurut saya tidak memandang usia, tidak memandang suku dan ras begitu. Jadi siapapun bisa menjadi pemimpin sebetulnya. Jadi mau anak kecil, mau dewasa itu bisa jadi pemimpin. Nah, di dalam video itu adalah pemimpinnya anak kecil yang dia punya inisiatif untuk tergerak hatinya untuk mendorong pohon itu, walaupun sebetulnya sudah tahu bahwa itu tidak mungkin bisa dia lakukan sendiri. Kemudian pengikutnya adalah orang-orang sekitar yang berada di situ. Dia mungkin merasa malu dengan dirinya mereka sendiri bahwa posisinya dia itu lebih dewasa sebetulnya, tetapi mereka berawal dari tidak tergerak sama sekali untuk mengatasi hal tadi begitu. Tetapi setelah diberi contoh oleh si anak tadi, maka mereka ikut tergerak untuk bergerak begitu mengatasi hal tersebut. Jadi intinya adalah sebetulnya antara pemimpin dan pengikut itu saling membutuhkan. Jadi kalau nggak ada pemimpin maka nggak akan ada pengikut begitu, dan begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Eli. Yes, betul sekali seperti yang dikatakan oleh dilengkapi tadi ya oleh Ibu Eli. Satu lagi dari Ibu Husnul Khotimah, silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Saya sedikit Bu menambahkan. Boleh, silakan. Bahwasanya elemen kunci dari transformasi pendidikan itu hanya satu Bu, kemauan dalam bergerak, tergerak dan menggerakkan. Itu aja Bu. Oke deh, terima kasih banyak Ibu Husnul Khotimah. Ya. Terkait dengan ini memang pasti harus ada penggerak gitu ya. Kalau menurut Bu Husnul Khotimah, semuanya ini tidak akan ada inisiatif, tidak akan ada pemimpin dan pengikutnya kalau tidak diawali dengan kemauan gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjutkan dulu bahwa kita akan bahas terkait dengan 3 elemen kunci gitu ya. Ada 3 elemen kunci di sini. Yang pertama betul adalah inisiatif praktik baik pendidikan. Lalu kedua adalah ada pemimpin yang menggerakkan, dan yang ketiga adalah mitra. Mungkin tadi Bapak Ibu mengatakannya pengikut gitu ya, tapi mungkin yang lebih tepat adalah mitra yang setia dan percaya gitu ya. Terkait dengan ini sebenarnya dari pembelajaran yang kita peroleh dari video sebelumnya, inisiatif praktik baik itu dimulai dari diri sendiri gitu ya. Tadi ya ada kemauan, kalau kata Bu Husnul Khotimah, dimulai dari diri sendiri dalam upaya untuk melakukan sebuah perubahan. Siapapun bisa menjadi pemimpin, tidak harus orang yang punya kekuasaan, jabatan gitu ya. Lalu setelah kita bergerak, kita perlu orang-orang yang mau diajak untuk bergerak gitu. Yang disebut adalah mitra atau pengikut kalau tadi kata Bapak Ibu di sini, yang selalu setia dan percaya bahwa praktik baik yang kita lakukan itu adalah untuk sebuah perubahan. Kita ajak visi yang sama. Kenapa sih di sini tertulisnya mitra yang setia dan percaya? Karena kalau tidak setia, di tengah-tengah dia berbelok gitu ya, itu pasti akan mencari lagi mitra yang sevisi lagi gitu ya. Dan apa yang terjadi kalau tidak percaya?
tidak ada trust gitu ya, itu juga akan mengganggu adanya perubahan gitu. Berarti tidak sevisi artinya gitu ya. Jadi di sini pengikut atau mitra di sini perlu kita lengkapi, yaitu mitra yang setia dan percaya. Begitu. Jadi ada 3 elemen kunci. Lagi-lagi satu adalah inisiatif praktik baik pendidikan, yang kedua adalah ada pemimpin yang menggerakkan, dan 3 adalah mitra yang setia dan percaya. Gitu. Kita sudah punya kuncinya, 3-tiganya kita punya, tapi gimana caranya untuk terus berkembang? Gitu ya. Bagaimana agar transformasi tersebut dapat konsisten dilakukan dan terus berkembang? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Itu sebenarnya yang perlu kita jawab bersama-sama. Gitu ya. Lagi-lagi, jalan menuju transformasi itu panjang dan butuh perjuangan. Gitu ya. Kita perlu cara untuk terus bertahan dan berkembang. Gak usah jauh-jauh ya ngelihat transformasi ini. Kalau kita mau ke luar kota aja, mau pulang kampung gitu misalnya, kadang kita melewati jalan-jalan yang tidak familiar kita lalui gitu. Ada yang jalan buntu, ada yang beloknya ke sana kemari, ada yang lewat nagrek harus tanjakan, harus turunan dan sebagainya gitu. Sama seperti jalan yang kita lalui secara nyata di dunia nyata, ternyata perubahan juga gitu ya. Kadang menemui jalan buntu, melalui jalan yang berliku, bahkan terkadang menemui batu besar yang menghadang gitu misalnya di depan. Jadi agar mencapai transformasi tersebut diperlukan cara agar dapat terus bertahan dan
Bu, silakan Ibu. Sebelum saya membantu menjelaskan, silakan ada yang mau ditambahkan dari Ibu dulu mungkin. Silakan. Berdasarkan gambar, kita kan mengambil sesuatu barang atau sumber daya, tetapi setelah kita ambil, biasanya kan bekasnya atau setelah kita ambil itu ada sisa. Lah, kan otomatis berlubang. Lah, ini juga harus kita manfaatkan. Jadi tidak kita tinggalkan begitu saja, setelah kita keruk, kita ambil, kita biarkan, tetapi ini juga harus kita kelola. Bagaimana ini bisa bermanfaat kembali, seperti itu. Jadi Oke deh. Jangan dibuang gitu ya Bu ya, sebenarnya. Jadi fokus ini pada fokus setelah kita ambil, kan masih ada bekasnya Ibu. Lah, dengan bekas ini, defisit fokus itu tadi kita juga harus manfaatkan bagaimana ini kita juga bisa bermanfaat lagi gitu. Oke deh. Terima kasih banyak Bu Husnul Khotimah. Ya, saya coba gabungkan gitu ya, simpulkan apa yang sudah di sharingkan, dibagikan oleh Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, memang fokus kita perlu melihat dari tulisan look at, gitu ya. Saat melihat dari sisi look at what we've got, maka yang akan dilakukan berikutnya adalah kita mengidentifikasi strategi dan langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, gitu ya. Jadi fokusnya pada aset. Kalau kita melihat dari look what we're missing, maka akan fokus pada bagaimana menyelesaikan masalahnya, dan akhirnya tidak memikirkan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan karena fokusnya hanya menyelesaikan masalah, gitu ya. Jadi kalau kita punya aset, kita identifikasi strategi dan langkah jelas. Gitu, sebenarnya perbedaannya itu. Oke, terima kasih banyak sharingnya Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi di sini. Ya, ini dia. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan positif. Kalau di sini Bapak Ibu mungkin nanti akan coba iseng-iseng googling gitu ya, inquiry apresiatif. Ini banyak digunakan oleh perusahaan juga, banyak individu lah yang menggunakan ini untuk membuat strategi dan perubahan sebenarnya ya. Jadi ini adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang positif. Fokusnya adalah pada upaya kolaboratif, gitu, dalam proses penyelidikan yang sistematis untuk menemukan hal terbaik atau hal positif dalam diri orang-orang atau dalam organisasi mereka dan di dunia sekitar mereka, gitu ya. Tadi yang seperti saya katakan bahwa inquiry apresiatif ini tidak hanya kita gunakan dalam dunia pendidikan seperti ini, tapi di mana-mana sebenarnya. Begitu pula dengan organisasi atau perusahaan, gitu ya. IA ini tentang apa yang membuat sebuah sistem hidup efektif dan cakap dalam terminologi ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan sebenarnya, gitu. Nah, inquiry apresiatif itu dibuat menjadi model Bagja, gitu ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu googling nanti mungkin bukan Bagja, ini turunan ke bahasa Indonesia sebenarnya, tapi 5D kalau tidak salah, gitu ya. Jadi untuk yang artikel-artikel dari luar itu 5D, lalu kita turunkan menjadi kita adaptasi di Indonesia ini jadi model Bagja ini, gitu. Ini adalah cara yang digunakan agar kita dapat selalu mencari celah perbaikan sehingga bisa mencapai transformasi yang diharapkan, gitu ya. Karena
Oke, Bapak Ibu tadi sudah melihat videonya. Di sini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apa pernyataan prakarsa perubahan untuk kegiatan di video ini sebenarnya? Lalu apa prakarsa perubahannya? Boleh di sini Bapak Ibu ada yang mau sharing terkait dengan pertanyaan ini? Silahkan. Oke, ada Bu Mulika, lalu Ibu Wahidatun ya. Silahkan Bu Mulika. Terima kasih Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada di tampilan layar presentasi ini. Mungkin nanti kalau salah bisa direvisi atau mungkin bisa ditambahkan oleh rekan JKT yang lain. Untuk pernyataan prakarsa perubahan untuk kegiatan di video ini tadi yang sudah saya lihat, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekolah dan lingkungan di sekitar sekolah. Mungkin itu Bu, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke deh, terima kasih Ibu. Boleh berikutnya dari Ibu Wahidatun, silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Yofi atas waktunya. Dari apa yang saya lihat pada video tadi, pernyataan prakarsa perubahan untuk kegiatan anak-anak tadi, kalau menurut saya ya, mungkin itu adalah bagaimana mewujudkan ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Mewujudkan ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Itu intinya. Kalau kita lihat tadi dibuat pertanyaan-pertanyaan, misalnya bagaimana kelas yang menyenangkan untuk siswa, bagaimana apa saja yang mereka inginkan, kelas yang seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Kemudian dicari beberapa hal tadi yang mencakup semua. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu. Dari Ibu Husnul Khotimah, silakan Ibu, silakan. Iya, kalau dari video Ibu itu tidak hanya ruang kelas. Ya. Jadi tadi itu di situ di dalam video perpustakaan yang nyaman juga. Oke. Kemudian lingkungan sekolah yang nyaman. Karena tadi di video juga menata tentang perpustakaan, bagaimana meletakkan buku-bukunya sesuai dengan kodenya atau jenis-jenis bukunya. Kemudian buat lingkungan yang nyaman, yaitu di situ membuat lingkungan sekolah dengan membuat ayunan, terus membuat taman di lingkungan sekolah yang dapat mendukung dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas, di lingkungan sekolah. Itu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Husnul Khotimah. Ada lagi dari Pak Irfan. Boleh Pak Irfan, silakan. Ya, baik. Terima kasih sekali waktu diberikan. Pernyataan prakarsa perubahan untuk kegiatan video ini adalah secara gampangnya yang saya tangkap adalah
mari kita wujudkan pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Bisa di dalam kelas, di luar kelas, silakan rencananya dibuat sendiri, kemudian dibuat sendiri, rencana dibuat, kemudian caranya bagaimana biar itu terrealisasi, semua kita lakukan bersama-sama. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, ada lagi jawaban dari Pak Selamat, boleh? Pak Selamat, silakan, Bapak. Terima kasih atas waktunya ke saya. Ya. Tadi sudah saya telepon ya, bahwa justru saya melihat anak-anak itu seperti membuat pertanyaan, terus mereka itu mengambil pelajaran-pelajaran yang ada sedarnya. Saya melihat lagi terus ada anak-anak tersebut mengadakan seperti bermimpi ya. Bermimpi itu kelasnya ingin jadi apa. Ya. Setelah dia mimpinya dibuat, akhirnya mereka itu membuat perencanaan, Bu. Setelah perencanaannya baru kelihatan mereka eksekusi, mengatur rencana sehingga mimpinya itu bisa terwujud. Itu saya lihat, kalau saya melihat itu mereka melakukan satu hal sesuai dengan impiannya. Terima kasih. Oke deh, terima kasih banyak Pak Selamat. Terkait lingkungan belajar juga ya Pak, berarti. Iya, betul. Oke, Ibu Eni, silakan Bu Eni. Terima kasih Bu Yofi kesempatannya yang diberikan. Menurut saya pernyataan yang tepat untuk perubahan, prakarsa perubahan untuk kegiatan di video ini adalah intinya ada peran gotong royong di situ, children as agent of change. Jadi itulah transformasi pendidikan yang sebenarnya. Di sini adalah siapa yang sudah berhasil melaksanakan prakarsa praktik baik tersebut. Gitu. Apa saja yang dilakukan sehingga berhasil dan waktu yang diperlukan. Gitu ya. Jadi untuk menemukan aset gitu ya lewat kegiatan penyelidikan. Nanti juga saya akan jelaskan isinya apa. Lalu ada gali mimpi, gitu ya. Kalau kita lihat gali mimpi atau dream ini isinya adalah gambaran masa depan, gitu. Jadi perubahan apa yang diharapkan terjadi apabila prakarsa perubahan tersebut dapat terwujud, sebenarnya itu. Lalu jabarkan rencana. Di sini mengidentifikasi atau tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Gitu. Jadi intinya pada desain atau jabarkan rencana ini itu adalah strategi dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan agar tujuannya dapat tercapai. Lalu siapa saja yang bisa diajak kerjasama di sini. Gitu. Lalu ada yang terakhir adalah atur eksekusi, gitu ya, atau deliver, gitu ya. Jadi pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, gitu ya. Jadi intinya adalah siapa yang melakukan apa, gitu ya. Jadi sudah aksi, gitu ya, kalau di eksekusi ini. Kurang lebih isinya seperti itu. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat contohnya, bahwa dibuat pertanyaan, tadi kan saya katakan cuma 1 atau 2 misalnya, itu adalah pertanyaan pamungkas kali ya. Jadi apa yang harus saya lakukan, gitu misalnya.
Lalu diambil pelajaran karena tadi adalah lebih rinci lagi langkah-langkah kecil gitu ya. Jadi siapakah yang pernah berhasil, bagaimana melakukannya, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk hal itu, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung terjadinya kegiatan tersebut gitu misalnya. Lalu keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mencapai keberhasilan tersebut gitu misalnya. Ya, lalu gali mimpi atau dream, lagi-lagi ini untuk masa depan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihatnya udah masa depan. Jadi apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi? Bagaimana perasaan saya saat kegiatan tersebut dapat berhasil dilakukan? Apa saja hal-hal yang baru yang bisa dilakukan, gitu ya? Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia ke depannya dan sebagainya. Lalu ada rencana. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang perlu dilakukan? Berapa lama kegiatan tersebut bisa dilakukan? Apa tindakan-tindakan untuk mendukung hal tersebut? Bagaimana mengukur kemajuan? Bagaimana cara menyemangati dan sebagainya? Lalu untuk eksekusi, ini lagi-lagi sudah aksi ya. Siapa yang bisa mengarahkan atau memantau? Siapa saja yang akan saya libatkan? Peran apa saja yang akan saya berikan? Kapan akan mulai? Bagaimana pencatatannya, bagaimana monitoringnya, siapa yang akan menampung curhatan dan sebagainya. Ya, jadi lagi-lagi bentuknya adalah pertanyaan. Kita akan coba latihan, lihat yang sudah pernah dibuat gitu ya. Ini prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Gitu ya, mungkin seperti tadi ilustrasi di video sebelumnya kali ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini bahwa di bagian B, Bagja, bagian buat pertanyaan utama atau define, di mana kita akan membuat pertanyaan utama ya, yang akan menentukan arah kekuatan, kita definisikan tujuan, melakukan tindakan untuk membangun koalisi tim perubahan dengan pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kelas atau sekolah menjadi tempat yang lebih nyaman dan menyenangkan. Karena pertanyaannya cukup satu atau bahkan mungkin dua. Bisa juga di sini dituliskan misalnya bagaimana mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Ini seperti pertanyaan besar kali ya Bapak Ibu ya. Lalu daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan perlu kita siapkan, yaitu yang pertama misalnya kita perlu menggali cita-cita dan harapan murid-murid juga untuk kita bisa menjawab itu gitu. Lalu kita perlu libatkan murid untuk menginventaris kekuatan atau potensi yang dimiliki untuk menjawab pertanyaan itu. Lalu kita perlu diskusi dengan murid-murid tentang bentuk kelas yang menyenangkan itu seperti apa untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Gitu. Hal-hal itu yang perlu kita tuliskan. Lalu bagian A, ambil pelajaran atau discover. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan. Gitu ya. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Gitu ya. Kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah, apa pengalaman menyenangkan yang pernah dialami murid? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih nyaman dan menyenangkan? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam kelas yang nyaman dan menyenangkan? Keterampilan apa yang sudah dimiliki dan membantu saya mewujudkannya? Apa manfaat positif dari kelas yang nyaman dan menyenangkan terhadap pencapaian anak selama ini? Ini kayak seperti turunan dari yang tadi sebelumnya, gitu ya. Lalu bagaimana menjawab ini? Pasti kita perlu data. Datanya adalah yang perlu kita lakukan adalah untuk penyelidikan, meminta murid untuk berkeliling dan menuliskan bagian mana dari sekolah yang dia sukai dan tidak disukai, gitu. Atau bisa juga menanyakan kepada murid tentang aktivitas pembelajaran yang bisa membuat mereka nyaman dan menyenangkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita buat, gitu ya. Jadi pas membuat pertanyaan kita juga perlu mikirkan bagaimana untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan cara apa. Oke, lalu bagian G, gali mimpi. Kita susun deskripsi kolektif bagaimana inisiatif ini bisa terwujud. Kita bayangkan dan gambarkan masa depan, bisa dengan cara apapun, gitu ya. Pertanyaan misalnya di sini. Seperti apa kelas atau sekolah yang menyenangkan buat kita? Bagaimana perasaan yang muncul saat kelas atau sekolah nyaman dan menyenangkan itu terwujud nantinya? Lalu apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat untuk kedepannya, misalnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu yang perlu adalah menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan perasaan mereka ketika kelasnya nyaman. Atau bisa juga mengajak mereka membuat visualisasi rancangan bersama murid.
gitu ya. Atau ada juga misalnya sharing dengan murid terkait dengan lingkungan yang nyaman itu akan berdampak apa bagi mereka, gitu misalnya. Lalu bagian J, ya, jabarkan rencana. Ini identifikasi tindakan yang sudah lebih konkret ya Bapak Ibu ya, yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana. Pertanyaannya misalnya, apa langkah-langkah untuk menyiapkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana pengaturan isi kelas agar tetap nyaman dan menyenangkan? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Lalu siapa saja yang bisa diajak bekerja sama? Gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini? Jelas, sama ya tadi ya, membuat capaian yang realistis untuk setiap murid. Membuat daftar pekerjaan untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan, gitu ya. Jadi udah lebih konkret lagi untuk aksinya. Lalu mengajak murid-murid untuk menyusun strategi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan. Gitu. Jadi sudah jabarkan rencana. Lalu atur eksekusi, ini sudah menentukan siapa yang berperan dan dilibatkan, gitu ya di sini ya. Misalnya siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini. Apa saja peran masing-masing murid, apa saja peran masing-masing guru, itu misalnya. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kelas dapat tetap nyaman dan menyenangkan? Berapa lama dan kapan kita akan mulai mewujudkannya, gitu ya. Bagaimana ini bisa dijawab? Yaitu dengan diawali dengan menyusun tim kerja dulu dan deskripsi tugas, baru kita bisa tahu peran masing-masing apa dan yang tanggung jawab siapa, gitu ya. Lalu menentukan jadwal dan tenggat untuk penyelesaian tugas agar kita tahu bahwa berapa lama dan deadline-nya seperti apa. Lalu kita perlu buat target waktu dari langkah-langkah yang sudah dilakukan. Gitu. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Mungkin? Oke, belum ada ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan dulu sedikit karena setelah ini kita akan diskusi, tapi sebelumnya saya akan ajak Bapak Ibu untuk istirahat dulu ya, 15 menit, agak capek gitu ya di depan laptop matanya mungkin. Kita akan lihat bahwa di sini kita akan diskusi dalam kelompok ya setelah ini ya Bapak Ibu ya. Kelompok akan dibagi menjadi 3. Kita coba implementasi kerangka bagja yang akan diambil dari prakarsa perubahan yang sudah ditulis dalam rancangan atap kelompok Bapak Ibu. Ya, lalu selanjutnya diskusikan bersama kelompok implementasi kerangka bagja sebagai implementasi prakarsa perubahan untuk transformasi pendidikan. Karena ini tugasnya masih kelompok, jadi ini silahkan buat prakarsa perubahan yang atap kemarin kelompok ya Bapak Ibu ya, karena nanti yang individu akan dibuat bagja individu aja. Gitu. Oke, nanti Bapak Ibu setelah melakukan diskusi dalam kelompok, kita akan kembali ke main room gitu ya, untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kepada seluruh peserta. Yang perlu disampaikan adalah pertama, kondisi pendidikan di daerah yang sedang dibahas misalnya. Lalu kedua, paparkan prakarsa perubahan dengan rencana bagja yang akan diimplementasikan. Bagja yang sudah dibuat seperti apa? Gitu. Setiap kelompok memiliki waktu maksimal 5 menit. Kalau nanti memang waktunya tidak memungkinkan gitu ya, tapi nanti kita lihat lagi. Kalau memungkinkan bisa kita lanjutkan. Lalu kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapan positif juga atas argumen yang disampaikan oleh kelompok presentan. Gitu ya. Ini adalah kelompoknya Bapak Ibu, ada 16 orang dari Bapak Ibu di sini. Kelompok 1 Bu Eni, Bu Diah, Bu Purwati, Pak Suwandi, Pak Nur Hadi, dan Pak Slamet. Kelompok 2 ada Bu Kristiana, Pak Irfan, Ibu Wahidatun, Ibu Asti, dan Bu Husnul Khotimah. Kelompok 3, sorry ini tertulisnya kelompok 2, Ibu Titu, Bu Siti, Bu Suryam, Bu Molika, dan Bu Elsiana. Gitu ya. Oke, bagaimana nanti Bapak Ibu mengisinya? Ini nanti saya jelaskan lagi di belakang ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah di LMS ada ininya, ada template-nya. Silahkan diunduh dulu untuk dibuat bersama-sama. Begitu.